Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kaum kafir Quraisy kocar-kacir dikejar oleh kaum muslimin pada perang Uhud, pasukan pemanah melihat banyak ghanimah bergeletakan yang ditinggalkan oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya sebagian besar di antara mereka ingin turun dari bukit dan mengumpulkan ghanimah tersebut. Pemimpin pasukan pemanah meminta agar mereka tetap di atas bukit pemanah. Namun mereka tidak mau mendengar perintah yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Ketika Khalid bin Walid sebelum masuk Islam melihat pasukan pemanah turun dari bukit, lantas ia pun memimpin pasukan berkuda menyerang kaum pemanah dari belakang. 600-an orang dari kaum muslimin yang sedang mengejar kafir Quraisy mendengar ada keributan dari belakang mereka. Pasukan pemanah kaum muslimin berlari dikejar oleh pasukan berkuda kaum kafir. Ribuan kafir Quraisy yang melarikan diri kembali menyerang ratusan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin berada di antara dua pasukan kaum kafir Quraisy yang membuat mereka terdesak. Ratusan orang dari kaum kafir Quraisy mencari Rasulullah SAW untuk dibunuh. Kala itu Rasulullah SAW ditemani oleh beberapa sahabat, di antaranya Thalhah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Thalhah dan Sa'ad merupakan bagian dari kaum Quraisy dan sahabat yang lain merupakan kaum Ansar. Ketika banyak musuh yang mendekati Rasulullah SAW, beliau berkata, "Siapa yang bisa menahan mereka, maka dia akan menjadi pendampingku di surga." Thalhah berkata, "Saya ya Rasulullah." Rasulullah menahan Thalhah dan satu orang di antara sahabat Ansar berkata, "Saya ya Rasulullah." Sahabat itu pun maju melawan kaum kafir Quraisy, namun ia gugur. Kembali Rasulullah SAW bertanya, "Siapa yang bisa melawan mereka, maka akan dapat surga." Lalu Thalhah berkata, "Saya ya Rasulullah." Tapi Rasulullah menahan Thalhah yang kedua kalinya, sampai kaum Ansar yang bersama Rasulullah SAW gugur semua. Dan akhirnya Rasulullah berkata kepada Thalhah, "Wahai Thalhah, majulah sekarang." Dengan kepiawannya menggunakan pedang, ia bisa menyempatkan diri mundur dan memeluk Rasulullah SAW seraya mendorong Rasulullah ke arah gunung Uhud agar Rasulullah terhindar dari serangan kaum kafir Quraisy. Dari atas sampai bawah badan Thalhah penuh dengan luka-luka. Ia menjadikan dirinya sebagai tameng atau perisai untuk melindungi Rasulullah SAW. Karena itulah ia dijuluki burung elang hari Uhud, dan dia juga dijuluki seorang syahid yang hidup. Karena setelah perang Uhud ia tetap hidup sampai Ali menjadi khalifah. Thalhah pun gugur dalam salah satu peperangan di masa Ali bin Abi Thalib.